warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Surya pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini Bunda spesial akan mereview materi PTS. Akan tetapi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kompetensi dasar pembelajaran kali ini meliputi bab 1, teks berita, dan bab 2, teks iklan. Seperti yang Bunda tampilkan di layar ya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu menelaah dan menjawab pertanyaan atau soal berkaitan dengan teks berita dan teks iklan. Oke, sekarang Bunda akan masuk ke materi. Bab pertama, teks berita. Kita review, Bunda sudah pernah menyampaikan ini. Pertama, Bunda akan mengulang lagi tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita meliputi adik Simba. Apa itu adik Simba? Pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, bentuk soalnya nanti seperti apa, Bunda? Nah, Bunda akan berikan contoh soal. Berikut ada teks ya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Unsur berita yang tidak terdapat pada kutipan di atas adalah. Nah, untuk mengerjakan ini kita baca dulu. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ratusan rumah mengalami kerusakan dan 6 warga dilaporkan meninggal. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita lihat jawabannya C. Kapan? Penjelasannya. Yang pertama, apa? Apa itu peristiwa? Di dalam kutipan itu apa diwakili dengan gempa berkekuatan 6,8. Kemudian di mana tempatnya ada ya? Kabupaten Dompu. Kemudian kapan? Kapannya tidak ada. Kapan terjadinya? Tidak disebutkan di dalam kutipan. Kemudian siapa? Itu subjek atau orang. Ada siapa ya? 6 warga di dalam kutipan. Kemudian yang kelima, mengapa? Alasan itu juga tidak ada. Kemudian yang keenam, bagaimana? Itu ada, yaitu berupa keadaan ratusan rumah yang rusak. Berikutnya, menyimpulkan isi berita. Untuk menyimpulkan isi berita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah menilik lagi adik Simba tadi ya, unsur-unsurnya. Jadi sebelum menyimpulkan, kita lihat dulu apa beritanya, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Setelah itu kita baru bisa menyimpulkan. Sekarang Bunda akan menampilkan contoh soalnya. Nah, tadi tentang kesimpulan, tapi ada contoh soal yang berkaitan dengan kesimpulan dengan bahasa yang berbeda, yaitu pertanyaannya gagasan utama. Caranya sama dengan menyimpulkan. Bunda sudah memberikan contoh, ini ada teks, pertanyaannya adalah gagasan utama. Gagasan utama itu apa, Bunda? Nah, sebelum Bunda menjawab soal ini, Bunda akan jelaskan dulu apa itu gagasan utama. Baik, nah kalimat utama dulu. Kalimat utama adalah kalimat inti suatu paragraf. Ingat, kalimat inti suatu paragraf. Kemudian, gagasan utama atau ide pokok atau pikiran utama atau pikiran pokok. Banyak ya nama lainnya, itu adalah inti dari kalimat utama. Jadi, kalau kita mau mencari gagasan utama, kita cari dulu kalimat utamanya. Begitu ya. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu dulu bahwa paragraf itu terdiri dari beberapa jenis. Bunda tampilkan di bagan ya, ada paragraf. Pertama, ada paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Yaitu paragraf yang kalimat utamanya di depan. Kemudian ada paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya di tengah ya. Kemudian yang ketiga ada paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya ada di belakang. Kemudian yang keempat ada paragraf campuran yang kalimat utamanya ada di depan dan belakang.
Oke, sengaja Bunda berikan warna yang berbeda, deduktif dan induktif, ineratif dan campuran. Maksudnya adalah agar anak-anak mengingat bahwa yang paling sering dimunculkan di soal itu hanya paragraf deduktif dan induktif ya. Deduktif kalimat utamanya di depan, cara mengingatnya mudah, depan, deduktif. Kalau induktif yang belakang, jangan sampai terbalik ya. Nah, sekarang ada cara cepat untuk mencari kalimat utama karena yang paling sering muncul kalau nggak deduktif, induktif, ya berarti kalimat utama itu kalau nggak di depan, dia di belakang. Oke, gitu aja. Nah, terus ciri-cirinya apa Bunda? Kalau tahu itu kalimat utama, ciri-cirinya adalah Bunda tampilkan di layar bahwa kalimat utama itu yang pertama bersifat umum. Maaf ya, bersifat umum atau bisa diuraikan. Kemudian yang kedua, bisa berdiri sendiri kalau dia posisinya di depan. Kemudian bisa menjadi simpulan kalau dia posisinya di belakang. Nah, ini ciri kalimat utama. Yuk, sekarang kita langsung praktek dari soal yang tadi sudah Bunda sampaikan. Cek Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tenggara menyurvei 2 satwa endemik Sulawesi, yakni anoa dan burung maleo. Apakah kalimat ini bisa berdiri sendiri? Bisa. Maksudnya kalimat ini nggak dilanjutkan atau nggak diawali dengan kalimat yang lain tuh nggak masalah ya. Ini bisa berdiri sendiri, berarti kayaknya nih kalimat utama nih. Nah, sekarang kalau kita cek kalimat terakhir, kan cara cepatnya kalau nggak depan belakang ya. Survei menggunakan metode sampling di kawasan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa dan Buton Utara. Bunda bacanya cepat. Bisa berdiri sendiri? Nggak bisa. Kalimat itu perlu ada kalimat yang mendahuluinya. Makanya sudah jelas ini kalimat utamanya ada di kalimat 1. Pertanyaannya adalah gagasan utama inti dari kalimat 1. Bunda juga sudah tampilkan di situ. Ya, kalimat utamanya adalah tadi yang sudah Bunda baca, kemudian gagasan utamanya adalah inti kalimat itu. Bisa disimpulkan apa yang sudah Bunda warna merah kalimatnya, survei satwa endemik Sulawesi. Jadi jawabannya jelas B, survei satwa endemik Sulawesi. Begitu ya caranya. Kemudian berikutnya, nah kalau ini yang benar-benar pertanyaannya kesimpulan. Bunda sudah memberi warna-warna merah di dalam soalnya, itu sekaligus untuk memudahkan anak-anak untuk memahami. Ada tentang pertambahan penduduk dan perkembangan industri di wilayah perkotaan mempengaruhi permintaan lahan yang kian meningkat. Di sisi lain diperlukan lahan kosong. Nah, akan tetapi perlu juga resapan. Nah, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara luas lahan yang tersisa dengan kebutuhan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Simpulannya apa ya? Berdasarkan yang merah-merah itu, nah, sudah Bunda tampilkan jawabannya adalah di B, yang sesuai dengan kata-kata yang sudah Bunda kasih tanda merah-merah. Ketidakseimbangan persediaan dan kebutuhan lahan menyebabkan ketimpangan sosial masyarakat di wilayah perkotaan. Oke, itu ya, nanti bisa disimak ulang. Berikutnya, Bunda bahas tentang struktur teks berita. Bunda di video sebelumnya juga sudah menyampaikan ini, bahwa struktur teks berita bisa digambarkan melalui segitiga terbalik atau piramida terbalik ya, segitiga yang dibalik. Nah, ada 4 bagian. Yang pertama ada judul, kemudian teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Nah, Bunda beri keterangan juga, teras itu gambaran singkat dari adik Simba. Adik Simba tadi ya, apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian tubuh itu berupa uraian lengkap dari si adik Simba, diuraikan secara lebih detail, lebih komplit lagi. Kemudian kaki itu berupa sumber berita atau materi-materi tambahan dari berita itu. Sekarang Bunda akan tampilkan contoh soal. Gempa yang mengguncang Dompu ini terjadi sedikitnya 4 kali. Gempa pertama pukul 2 Wita berkekuatan 6,7 skala Richter pada kedalaman 50 km. Disusul gempa kedua pukul 00.52 Wita berkekuatan 4,9 skala Richter pada kedalaman 6,6 km dan berpusat di selatan Dompu. Bisa dilihat? Nah, kutipan berita di atas dalam struktur berita merupakan bagian apa? Apakah dia headline, teras berita, tubuh berita, atau kaki berita? Berisi apakah ini? Uraian ya, berisi uraian dari adik Simba, peristiwanya, di mananya, kapannya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah C,
C. Tubuh berita, karena di dalamnya berisi uraian dari Adik Simba. Oke, berikutnya. Nah, kaidah kebahasaan atau ciri bahasa yang ada di dalam teks berita. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Bunda akan bahas dengan singkat dan cepat saja karena kita sudah pernah ini. Nah, yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung. Ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik. Yang kedua menggunakan konjungsi bahwa atau ini menandai kalimat tidak langsung ya. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi temporal. Tempo adalah waktu, yaitu konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Misalnya sebelum, sesudah, setelah, lalu dan sebagainya. Kemudian yang keempat menggunakan kata keterangan waktu, misalnya pada tahun, kemarin dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan isi hati, pikiran, perasaan gitu ya. Contoh apa? Melihat, bersedih, mengerti, memahami, itu adalah verba mental atau kata kerja mental. Kemudian yang terakhir menggunakan bahasa baku, bahasa yang benar, dia harus sesuai KBBI atau sesuai UEB atau sesuai EZD ya. Nah, ini kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Berikutnya Bunda akan tampilkan contoh soal. Ada sebuah soal, pertanyaannya adalah penulisan kata yang tidak baku adalah kata yang salah. Kita langsung lihat ke pilihannya aja. Himbauan, kemudian Gunung Bromo, strategis, dibaca, kemudian di tempat-tempat strategis. Mana yang salah? Jawabannya adalah A. Iya, kata himbauan itu tidak baku penulisannya. Yang benar adalah imbauan, tidak menggunakan H. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke bab 2 ya. Review yang bab 2 adalah iklan. Iklan di dalamnya meliputi iklan itu sendiri, kemudian slogan dan poster. Yang pertama Bunda akan mereview tentang unsur pembentuk dari iklan, slogan dan poster. Bisa dilihat ya yang Bunda tampilkan. Pertama, bentuk teksnya, iklan, slogan, poster. Bahwa kalau iklan itu di dalamnya ada gambar, kemudian kata-kata, gerak, dan suara. Jadi meliputi 4 unsurnya semua ada. Bayangan kita pokoknya kalau iklan tuh gampangnya iklan televisi. Komplit, ada gambarnya, ada kata-katanya, ada geraknya, ada suaranya, begitu ya. Tapi kalau iklan media cetak itu tidak ada gerak dan suaranya, cukup gambar dan kata-kata. Kemudian yang kedua, slogan. Slogan itu nggak ada gambarnya. Jadi kalau ada gambarnya bukan slogan, sekalipun itu kata-katanya bagus, ya. Gitu. Kemudian apa di dalam slogan itu? Kata-kata dan suara saja. Kalau berupa suara ya, misalnya di radio, itu bisa. Kemudian, tapi yang jelas kalau slogan nggak ada gambar, nggak ada gerak. Kemudian untuk poster itu ada gambar, kemudian ada kata-kata, nggak pakai gerak dan nggak pakai suara ya. Intinya kalau poster itu mengutamakan gambar, ada gambar yang besar, kemudian biasanya ditambahi dengan kata-kata yang menarik yang berupa slogan. Oke, nah di bawahnya Bunda juga sudah tampilkan contoh ya. Ada apa itu? Gambar makan buah. Nah, itu adalah poster. Kemudian buku adalah jendela dunia, itu adalah slogan. Kemudian yang bawahnya itu adalah iklan. Berikutnya, jenis iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi beberapa. Kita lihat. Ya, yang pertama ada iklan media cetak, kemudian yang kedua ada iklan elektronik. Untuk iklan media cetak dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada iklan baris, kemudian iklan kolom, iklan display, dan yang keempat adalah iklan advertorial. Terus untuk yang iklan elektronik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada iklan radio, kemudian yang kedua ada iklan televisi, kemudian yang ketiga ada iklan film. Untuk iklan baris, kolom, itu Bunda beri warna tersendiri, biru, karena ini adalah iklan yang utama kita pelajari ya, dan yang paling sering dimunculkan di soal. Untuk iklan display dan iklan advertorial itu tambahan saja. Berikutnya, Bunda akan berikan contoh soal. Yuk, ada iklan nih, pakailah helm yang berstandar, lengkapi kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian nyalakan lampu pada siang dan malam hari. Maksud iklan tersebut adalah apa ya? Jawabannya jelas ya, B itu mengajak tertib berlalu lintas. Baik, berikutnya jenis iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 3.
Yang pertama, ada iklan pemberitahuan yang isinya adalah memberitahu tentang suatu informasi. Kemudian yang kedua, iklan layanan masyarakat, isinya adalah memberi penerangan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah iklan penawaran, yaitu menawarkan barang atau jasa. Bunda akan memberikan contoh nih. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Kemudian yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Yang ketiga ada iklan penawaran. Lanjut, nah Bunda akan memberikan contoh soal lagi. Ada sebuah ilustrasi, ada gambar. Pertanyaannya, berdasarkan isinya, iklan tersebut termasuk jenis iklan apa? Apakah penawaran, pemberitahuan, strategis, atau layanan masyarakat? Jawabannya adalah jelas D, layanan masyarakat. Itu mengajak masyarakat atau memberi penerangan agar memakai masker. Berikutnya, kaidah kebahasaan dari teks iklan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kaidah kebahasaannya. Yang pertama, persuasif, maksudnya menggunakan kalimat persuasif, itu kalimat yang mengajak. Ada mari, ayo, itu mengajak. Kemudian yang kedua, ineratif. Kok ineratif, Bunda? Imperatif, maaf ya, imperatif. Imperatif itu kalimat perintah. Biasanya ditandai dengan lah. Belilah. Apa lagi ya? Belilah. Kemudian makanlah, minumlah. Nah, itu adalah imperatif. Kemudian yang ketiga, berima puitis. Berima puitis, maksudnya menggunakan kata-kata yang indah, cantik, mudah diingat gitu ya. Kemudian yang ketiga, berkesan positif. Jadi iklan itu selalu menampilkan hal-hal baiknya, bukan hal-hal yang enggak baiknya. Kemudian yang terakhir adalah ringkas. Jadi iklan harus ringkas agar mudah diingat oleh siapapun. Berikutnya contoh nih, ada sebuah ada satu soal. Salah satu kaidah kebahasaan teks iklan adalah menggunakan kalimat persuasif. Yang dimaksud kalimat persuasif adalah baru saja Bunda jelaskan. Jawabannya adalah B, ajakan atau bujukan. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah menulis iklan. Ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Yang pertama, buatlah pernyataan yang menarik. Contohnya, rumah Anda banyak nyamuk. Nah, itu adalah pernyataan menarik. Kemudian yang kedua, menawarkan solusi. Apa contohnya? Ada ramuan ajaib pembasmi nyamuk. Nah, itu adalah solusi. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bukti. Contoh, sekali semprot nyamuk langsung pergi. Itu bukti. Kemudian yang keempat, mengajukan harga. Jadi langsung ke harga. Hanya dengan Rp5.000 semua beres. Oke, sekarang Bunda langsung ke contoh soal. Biasanya pertanyaannya kalau menulis berdasarkan ilustrasi itu iklan ya, iklannya iklan baris. Oke, ada sebuah ilustrasi, Pak Kahar ingin menjual tanah dan rumah gitu ya, kemudian luas tanahnya 1.200 dan seterusnya. Pertanyaannya iklan baris yang sesuai, kita ambil yang paling singkat. Kita ambil yang paling singkat, jawabannya adalah A. Itu yang paling singkat. Nanti bisa dicermati antara A, B, C, dan D. Oke, demikian materi pembelajaran yang dapat Bunda sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bekal anak-anak untuk mengerjakan soal PTS nanti ya. Untuk berikutnya anak-anak juga jangan lupa mencatat dari materi yang sudah Bunda sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pembelajaran dari Bunda. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus semangat, karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.